dulu di sini, sejak saya lahir sudah memang di sini rumah saya aslinya. Jadi keluar masuknya saya memang di sini dia. Ini areanya. Ini memang kita dari dulu kita keluar masuknya di sini. Nah, sejak setahun lalu saya tidak tahu karena apa itu kok saya ditutup jalan saya. Jadi saya tidak punya akses untuk jalan keluar menuju ke jalan raya. Seperti kita bisa saksikan di situ gang saya ditutup. Karena gang saya ditutup, saya mau keluar lewat mana? Menyikapi polemik terkait penutupan akses jalan dengan pagar tembok beton di kawasan Garuda Wisnu Kencana, GWK, Cultural Park Bali yang sempat menimbulkan keberatan warga sekitar. Pihak manajemen PT Garuda Adhimatra Indonesia, GAIN, selaku pengelola GWK Cultural Park Bali akhirnya mengambil langkah solutif dengan membuka kembali akses jalan bagi masyarakat. Saat ini sudah mulai dibongkar pagar tembok beton yang menutup akses daripada warga Jalan Magda di Banjar Giri Dharma Ungasan. Tribuners, saat ini saya berada di atas bongkahan tembok yang dibongkar oleh manajemen Garuda Wisnu Kencana pada 1 Oktober 2025 pagi setelah terjadi polemik pemblokiran atau pemblokadaan warga, ratusan warga dari Banjar Giri Dharma Ungasan Kabupaten Badung yang rumah mereka atau kawasan desa mereka diisolir oleh tembok yang dipasang oleh manajemen Garuda Wisnu Kencana. Dan setelah dilakukan audiensi antara warga dengan DPRD Bali, kemudian muncul rekomendasi kepada pihak eksekutif yakni pemerintah Provinsi Bali dan Pemkab Badung untuk melakukan pembongkaran tembok ini yang memblokade warga. Kita akan nanti wawancara dengan warga terkait bagaimana awal mula pemasangan pagar tembok ini dan bagaimana komentar mereka, respon mereka setelah dilakukan pembongkaran yang bisa membuka kembali akses jalan bagi warga Giri Dharma Ungasan Kabupaten Badung. Tribuners, saat ini saya sudah bersama warga Giri Dharma di Ungasan Kabupaten Badung yang menjadi salah satu korban pengisoliran tembok pagar yang dibangun oleh GWK, dan hari ini sudah dibongkar akses jalannya berdasarkan rekomendasi dari DPRD dan juga perintah dari Gubernur Bali, dan tentu juga dari desakan masyarakat yang begitu kuat, masyarakat Bali yang menginginkan agar tembok-tembok yang memblokade ratusan warga di sini untuk dibongkar. Namun pada pembongkaran tahap pertama ini baru akses jalan warga yang dibongkar, belum seluruh tembok. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Wayan Sumade selaku warga lokal di sini, warga asli, seperti apa polemik yang terjadi terkait pemasangan pagar tembok oleh GWK ini. Pak Sumade punapi gatur niki? Uci. Sehat nggih? Sehat. Nggih, Pak Wayan, niki kan akhirnya tembok yang selama ini memblokade warga Giri Dharma mungkin sekitar 600 warga nggih. Nggih. Aksesnya tertutup, kan terisolir, ke sekolah susah, kan ke tempat kerja susah. Nah, akhirnya makin sudah dibongkar meskipun baru diakses jalan warga. Gimana pendapat dari Pak Wayan terkait ini? Kalau dari saya sendiri sih, pertama-tama saya berterima kasih pada Gubernur, Bupati, dan semua yang terlibat dalam membantu membuka akses ini. Terus yang kedua, saya juga kaget
kenapa hanya sebatas akses ini aja Jalan. yang dibuka, bukan semuanya gitu. Karena dari rekomendasi kalau tidak salah harus dibongkar semua, harus digeser paling tidak ada di sebelah jalan lah Temboknya. gitu. Iya, biar kita bisa juga melewati. Iya. Kalau kayak gini kan masih dalam pertanyaan besar, kapan bisa Bongkar semuanya. dibongkar semuanya kan gitu. Iya. Artinya meskipun sudah dibongkar, tapi ya mungkin sudah lega sedikit gitu Iya, kan ya. lega Artinya sedikit. sudah bersyukur sedikit Iya, akses tetap jalan bersyukur, dibuka, ya. tapi yang masih menjadi pertanyaan warga mungkin hampir semua di sini kenapa Iya. belum semuanya gitu kan. Nah itu. Hmm. Jadi pertanyaan kita saya sebagai warga di sini, semualah warga Giri Darmo terutama. Jadi pertanyaan besar, kenapa tidak semua? Tidak gitu semua loh. gitu. Nah, mungkin sudah ada apa namanya disampaikan terkait pertanyaan besar warga ini kepada pihak manajemen GWK atau kepada pemerintah, mungkin kenapa hanya akses jalan saja yang baru dibuka? Kalau itu sih dari saya sudah menanyakan ke pihak kalian lah, Prajuru gitu ke kan. juru dulu seperti apa, tapi belum ada jawaban lah. Nanti kalau emang udah ada, kita juga masih nunggu sih update-nya seperti apa dari atas gitu aja. Tapi harapannya emang dibongkar Iya, semua gitu. harapannya kan harus dibongkar semua, bisa dibongkar semua. Gitu. Kalau Tadi waktu pembongkaran Pak Wayan ada di rumah, ada menyaksikan sendiri. menyaksikan sendiri. Iya. Yang dibongkar memang hanya akses rumah warga gini ya. Iya. Istilahnya kan lebuh Lebuh ya. atau pemesu gitu kan. Pemesu. Atau pintu gapuranya. Iya. Hmm. Itu aja yang dibongkar. Makanya ya jadi polemik juga nih masih gitu. masih ada tanda tanya gitu. Kenapa seperti ini gitu. Dari pihak GWK juga belum ada Penjelasan. penjelasan sih ke masalah ini. Tadi instruksinya mungkin yang bongkar itu memang hanya ini ya. Iya. Hanya apa namanya yang di depan Di rumah depan warga ya. Nah, terkait pemasangan pagar tembok ini setahu dari atau informasi yang bisa saya gali dari Pak Wayan, ini sejak kapan ini tembok ini dipasang? Kalau seingat saya itu waktu yang diadakannya G20. Oh, G20. G20 itu sudah gencar mau pengamanan lah, Iya, iya. untuk pengamanan aset, terus pengamanan juga karena ada kepala negara yang Iya, kesini iya. kan. Oh, Nah itu sih yang diginin sama manajemen. makanya ditembok gitu. Ya ya. makanya ditembok gitu. Sudah ada sosialisasi nggak sebelumnya itu penyampaian kepada warga? Kalau sosialisasi langsung ke warga itu sih belum. Ya tidak salah saya. Soalnya saya hanya mendapatkan surat dari GWK tentang penutupan karena adanya acara G20, G20. itu. Ya itu pun sifatnya kalau tidak salah itu sementara. Oh, nggak ada informasi penutupan apa gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada informasi penutupan akses jalan Akses gitu. jalan itu sudah tidak ada. Jadi ketika ada yang memasang tembok ini, pagar tembok di depan rumah Pak Wayan ini yang menutup akses keluar Ya, masuknya keluar Pak Wayan ini, gimana waktu itu respon atau reaksi Pak Wayan melihat itu? Kaget sebenarnya kaget. Terus sempat ya namanya manusiawi, emosi itu pasti ada ya. Kita berdebat sama pelaksana juga. Cuman kan itu Ya. bukan wewenangnya Ya, dia, malah ya pasti. kita disuruh Nanyakan, langsung menanyakan ke manajemen. mereka hanya menjalankan tugas gitu. Iya. Kalau kita berdebat di lapangan juga nggak Iya, bisa. rugi. Iya. Tapi hampir semua masyarakat di sini pastinya waktu itu Iya. kaget-kaget ya. Kaget. Gitu. Kok tiba-tiba Sampai- di blok gitu ya? Soalnya semua terdampak dari depan itu. Ya dari depan sampai di Parkir tuh, belakang nih ya. sampai belakang. Sepanjang 1800-an Iya. kilometer Lebih ya. lah. Sepanjang jalan gini. Iya. Eh, Soalnya ada juga yang bukan di sini aja sih sebenarnya yang jadi masalah. Ada yang di timur, yang disebut lingkar timur itu. oh, Lingkar Timur. Nah itu juga masih polemik juga masalah pemagaran. Nah setelah dipasang pagar tembok, warga kemudian gimana reaksinya Pak? Menyampaikan atau mempertanyakan ke manajemen GWK atau
seperti apa? Atau menyampaikan ke prajuru aja? Dari warga langsung menyampaikan ke prajuru adat, terus dari Banjar, Banjar adat, desa adat, sudah kita sosialisasi juga kepada juru desa juga, disampaikan ya. Disampaikan kenapa gitu. Sampai saat inilah baru bisa seperti ini dibuka. Jadi setelah ditembok itu sudah disampaikan kepada juru desa gitu. Sudah. Dan juru desa sudah menyampaikan juga ke manajemen GWK. Sudah. Bahkan sudah sosialisasi juga sama manajemen GWK waktu tahun berapa itu ya? 2024-an. Setelah itu baru ada sosialisasi. Cuman kita tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari manajemen. Soalnya yang diutus ke sini itu kan hanya lawyer. Jadi sampai setahun kita menunggu jawaban, tidak ada. Gitu. Berarti waktu itu hanya dibilang tutup sementara gitu ya? Iya. Untuk kepentingan acara G20 aja. G20. Ternyata berlarut-larut gitu ya. Nah, selama tanda kutip di blokade, dikurung gitu, gimana rasanya tuh Pak? Kan ini akses jalan keluar masuk tiba-tiba ditutup, gimana nih? Ya cukup sangat mengganggu, sangat menyiksa. Karena apa? Saya pribadi di sini juga tidak bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya kan. Saya harus keluar lewat pintu belakang, harus mau bawa tembok, terus lewat tanah orang, yang sampai sekarang pun saya belum tahu sih pemiliknya yang di sebelahnya itu. Masih minjem sementara kita jalan selama setahun ini gitu. Berarti nyari jalan-jalan tikus gitu di belakang gitu, bisa keluar. Bisa keluar gitu. Bisa bawa motor nih kok? Bisa bawa motor bisa. Cuma pakai lahannya orang kita lewat. Iya, itu. Di mana rasanya Pak? Ini kan seperti dikurung gitu. Ya itu. Apa kira-kira kayak di penjara gitu? Udah sangat-sangat terasanya di penjara rasanya. Sampai udah setahun kayak gini kan, udah kita tuh udah kapan dibuka gitu. Ya kita juga nggak bisa gini, harus sabar juga kan, karena masih ditindaklanjuti juga sama pemerintah. Benar-benar terasa dikurung dikurung di rumah sendiri. Jadi. Iya. Nah, Nike kenapa agak berlarut-larut Pak ya? Sampai setahun akhirnya baru muncul nih kan? Perihal penembakan ini baru muncul, kemudian sampai akhirnya disampaikan atau didatangi DPRD Bali gitu. Selama setahun itu memang tidak disampaikan atau diinfokan ke masyarakat atau mungkin ke pemerintah Kabupaten Badung. Dari setelah itu sudah kita dari perangkat desa sudah menginfokan ke pemerintah. Sementara kan karena ini terlalu ruwet mungkin ya. Jadi harus mencari data ke sini, terus memperkuat data lah. Iya. Mempersiapkan data-data yang lain. Karena masih persoalan lahan nih, tanah nih, persoalan kewenangan itu dah. Dari manajemen juga belum ada jawaban yang pasti, makanya masih dari kita juga menunggu dia jawabannya seperti apa, sampai berlarut-larut kita akhirnya baru setelah setahun nih baru muncul akhirnya kan, jadi viral gitu. Baru rame di masyarakat kan. Nah, ke depan mungkin seperti apa nih harapannya Pak? Saya sih berharap, bukan saya sendiri, mungkin warga semua di sini, warga di sini warga di sini ya. Mewakili warga di sini berharap ke depannya mungkin sisa-sisa tembok yang berdiri di sini yang masih berdiri lah, bisa di rumah warga katanya. Ya bisa digeser atau sebagaimana mestinya, biar bisa kita memanfaatkan memakai jalan, biar tidak kita tuh sekarang masih dalam keresahan lah, masih bisa dalam dibilang keresahan, gitu Pak. Karena kita nggak bisa memastikan ini bisa untuk seterusnya seperti apa gitu, sebelum ini ada kejelasan untuk temboknya ini. Mungkin untuk
agar harapan masyarakat di sini itu bisa terrealisasi gitu kan, bisa tembok-tembok ini bisa dibongkar oleh manajemen GWK. Langkah-langkah yang mungkin akan dilakukan oleh masyarakat di sini seperti apa Pak mungkin? Kita sih di sini menyerahkan semuanya ini masalah ini ke desa adat lah, karena kita sudah dari awal menyerahkan permasalahan ini ke desa adat, sudah ditangani lah gitu. Kalau dari warga kan cuma mensupport mungkin dari finansialnya apa gitu ya. Setelah kejadian ini Pak, mungkin ada pendapat Bapak atau harapan Bapak terhadap manajemen GWK, hubungan GWK dengan masyarakat setempat di sini seperti apa? Kalau dari kita sih mungkin biar agar manajemen GWK juga bisa melihat warga lokal, biar bisa apa ya, menjaga keharmonisan, biar sama-sama enak lah, berdampingan gitu ya. Kita berdampingan di saling sini. mensupport. Sedangkan kita juga dari warga sini nggak pernah melakukan onar ataupun apa, kalau tidak ada masalah seperti ini kan nggak sampai sejauh ini kasusnya. Baik, Tribuners, demikian wawancara saya dengan Pak Wayan Sumade sebagai warga di sini. Tentu kita berharap yang terbaik bagi warga di sini, dan harapannya adalah tembok-tembok yang masih membentang ini sepanjang jalan, sepanjang depan rumah warga di sini bisa segera dibongkar agar masyarakat bisa lebih leluasa beraktivitas. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.